Aku tidak mencuri. Aku tidak menipu. Aku hanya seorang gadis kecil yang menjual es gabus di pinggir jalan, berharap hari itu cukup untuk membeli beras dan obat ibu di rumah. Tapi di depan banyak orang, aku dituduh menjual es dari spon. Aku dimarahi, ditunjuk, direkam, dan dipermalukan seolah aku penjahat. Tanganku gemetar, kakiku lemas. Air mataku jatuh di aspal panas. Hari itu aku hancur. Namun aku tak pernah menyangka, fitnah yang hampur mematikan harapanku justru menjadi jalan Tuhan, membawaku ke layar kaca dan mengubah hidupku selamanya. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Cerita yang akan kalian dengarkan bukan sekadar kisah sedih, tapi tentang perjuangan, kejujuran, dan harapan yang hampir padam. Jika kalian pernah merasa hidup tidak adil, pernah diremehkan atau disakiti oleh fitnah, semoga cerita ini bisa menemani kalian. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kisah-kisah penuh makna seperti ini bisa terus kami bagikan. Namaku Sari. Aku lahir dari keluarga yang bahkan tidak pernah bermimpi tentang hidup yang layak. Ayahku meninggal saat aku masih kecil, dan sejak itu dunia terasa jauh lebih berat. Ibuku adalah satu-satunya tempatku bersandar, tapi tubuhnya lemah dan sering jatuh sakit. Setiap kali ia batuk di malam hari, aku selalu berpura-pura tidur. Padahal hatiku bergetar ketakutan. Takut suatu hari aku benar-benar sendirian. Sejak remaja, aku belajar bahwa hidup tidak akan menungguku siap. Aku harus bergerak, atau aku akan tertinggal dan hancur. Karena itu, aku mulai membuat es gabus. Bukan dari pabrik, bukan dari mesin mahal, tapi dari dapur sempit, panci tua, dan tangan yang sering gemetar karena lelah. Tepung, gula, pewarna makanan murah, dan air, itulah seluruh modal hidupku. Setiap subuh saat orang lain masih terlelap, aku sudah bangun. Aku memasak adonan sambil menahan kantuk dan doa yang tak putus-putus keluar dari bibirku. Kadang gas habis, kadang adonan gagal, kadang aku harus mengulang dari awal, sementara ibu terbaring lemah di tikar. Tapi aku tidak pernah menyerah, karena aku tahu, jika aku berhenti hari itu, kami tidak makan. Gerobakku kecil dan catnya sudah mengelupas. Rodanya sering macet, membuatku harus mendorong lebih keras. Tanganku kapalan, punggungku sakit, tapi aku selalu berusaha tersenyum. Senyum adalah satu-satunya cara agar orang tidak langsung menolak kehadiranku. Aku berjalan menyusuri jalanan panas, melewati anak-anak berseragam rapi, melewati warung besar, melewati orang-orang yang hidupnya jauh di atasku. Tidak semua orang baik. Ada yang mengusirku dengan kasar, ada yang menertawakanku. Ada yang berkata, "Ngapain beli dari kamu? Murah pasti berbahaya." Setiap kata itu seperti pisau kecil yang menusuk. Tapi aku menelannya dalam-dalam. Aku selalu berkata pada diriku sendiri, "Sabar Sari, kamu tidak punya pilihan." Aku tidak pernah berani bermimpi tinggi. Mimpiku sederhana. Ibu bisa makan tepat waktu, obatnya terbeli, dan aku bisa pulang tanpa membawa rasa malu. Setiap kali aku menjual satu es, aku merasa sedikit menang. Bukan karena uangnya besar, tapi karena aku berhasil bertahan satu hari lagi. Kejujuran adalah satu-satunya hal yang kujaga mati-matian. Aku tahu aku miskin, aku tahu aku kecil, tapi aku tidak mau hidup dari kebohongan. Karena bagiku, kehilangan kejujuran berarti kehilangan diriku sendiri. Aku tidak pernah mencampur bahan aneh.
Aku tidak pernah curang. Aku menjual apa yang aku buat dan aku bertanggung jawab atas itu. Siang itu sebelum semuanya berubah, aku berdiri di pinggir jalan seperti biasa. Matahari terasa lebih panas dari biasanya. Keringat mengalir di pelipisku dan kakiku sudah pegal karena seharian berjalan. Di dalam hatiku, aku hanya berharap es hari itu cepat habis, agar aku bisa pulang lebih awal dan menjaga ibu. Aku tidak tahu bahwa hari itu bukan sekadar hari biasa. Aku tidak tahu bahwa gerobak kecil dan es gabus sederhana itu akan menyeretku ke peristiwa paling memalukan sekaligus paling mengubah hidupku. Dan saat aku mendorong gerobak itu dengan kepala tertunduk, aku sama sekali tidak siap menghadapi badai yang sebentar lagi akan menghancurkan dan membentuk ulang seluruh hidupku. Siang itu seharusnya sama seperti hari-hari sebelumnya. Aku berdiri di pinggir jalan dengan gerobakku, memanggil pelan siapapun yang lewat. Tenggorokanku kering, kakiku pegal, tapi aku masih bertahan. Aku baru menjual 2 bungkus es. Uang di sakuku bahkan belum cukup untuk membeli obat ibu. Lalu tiba-tiba, suasana berubah. Sebuah kendaraan berhenti mendadak di dekatku. 2 orang berseragam turun dengan wajah serius. Langkah mereka berat, tatapan mereka tajam. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Jantungku langsung berdegup kencang. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah es gabus di gerobakku. Dengan suara keras yang didengar banyak orang, ia berkata, "Ini es apa?" Aku menjawab gugup, "Es gabus, Pak. Buatan saya sendiri." Belum sempat aku menjelaskan lebih jauh, tuduhan itu keluar begitu saja, tanpa ampun. "Ini dari spon. Kamu tahu ini berbahaya." Dunia seperti berhenti berputar. Kata-kata itu menghantam kepalaku keras-keras. Aku merasa darahku menghilang dari wajahku. Tanganku gemetar. Mulutku kering. Orang-orang mulai berhenti. Ada yang mendekat. Ada yang langsung mengeluarkan ponsel dan merekam. Aku mencoba bicara, tapi suaraku bergetar. "Bukan, Pak. Itu bukan spon. Saya buat sendiri." Tapi kata-kataku tenggelam. Aku kecil. Aku miskin. Dan aku sendirian. Nada suara mereka semakin tinggi. Semakin keras. Semakin menusuk. Aku ditanyai seperti penjahat. Disudutkan seperti pembohong. Dipermalukan tanpa kesempatan membela diri. Seseorang di kerumunan berbisik, "Pantas murah." Yang lain tertawa kecil. Ada juga yang menggelengkan kepala seolah aku memang pantas dicurigai. Air mataku jatuh. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak pernah siap dipatahkan seperti ini di depan umum. Aku menunduk. Aku menangis sambil memeluk gerobakku. Satu-satunya milikku di dunia ini. Aku berkata lirih, hampir tak terdengar. "Saya tidak bohong. Saya cuma cari makan." Tapi siapa peduli? Di tengah jalan yang panas, di hadapan puluhan mata yang menilai, aku merasa telanjang. Harga diriku dilucuti, martabatku diinjak-injak. Aku ingin lari. Aku ingin menghilang. Aku ingin bangun dari mimpi buruk ini. Yang paling menyakitkan bukanlah bentakan mereka, melainkan rasa bahwa tidak ada satupun yang percaya kepadaku. Aku hanya gadis penjual es. Suaraku tidak penting. Tangisku tidak berarti. Saat salah satu dari mereka menyuruhku berhenti jualan, lututku hampir menyerah. Aku berpikir tentang ibu di rumah, tentang obat yang belum terbeli, tentang malam yang mungkin akan kami lewati dengan perut kosong. Air mataku jatuh ke aspal panas. Aku tidak tahu mana yang lebih sakit, panas matahari atau panasnya rasa malu. Aku merasa hari itu adalah akhir dari segalanya, bahwa namaku telah dihancurkan,
bahwa aku tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Aku tidak tahu bahwa di balik kerumunan itu, perlahan-lahan, kebenaran sedang mencari jalannya sendiri. Aku masih duduk di pinggir jalan. Aspal panas menembus bajuku yang tipis, tapi aku sudah tidak peduli. Kepalaku tertunduk, air mata jatuh satu persatu tanpa bisa kuhentikan. Aku merasa kecil, sangat kecil, seperti debu yang bisa disapu begitu saja. Di sekelilingku, orang-orang masih berkerumun. Sebagian menatap dengan curiga, sebagian lagi mulai ragu. Tapi tidak ada satupun yang berani benar-benar membelaku. Aku memeluk lututku sendiri. Tangisku kini tak lagi keras, tapi lebih menyakitkan. Tangis orang yang sudah kehabisan tenaga untuk membela diri. Di dalam hatiku, aku terus bertanya, salahku apa? Apakah miskin memang dosa? Lalu, di tengah keramaian itu, seorang ibu melangkah maju. Langkahnya pelan, tapi suaranya bergetar penuh keyakinan. Ia menatap aparat itu dan berkata, "Pak, saya sering beli es itu buat anak saya. Anak saya sehat. Itu bukan spon." Aku mengangkat kepalaku perlahan. Mataku merah. Hatiku bergetar. Aku hampir tidak berani berharap. Tak lama, seorang bapak lain ikut bersuara. "Benar, Pak. Saya juga sering lihat dia bikin sendiri. Anak-anak di sini semua tahu." Satu suara, lalu dua, lalu semakin banyak. Kerumunan yang tadinya diam, perlahan berubah arah. Es gabusku diambil, diremas, dicicipi, diperiksa. Setiap detik terasa sangat lama. Aku menahan nafas. Tanganku dingin. Dan saat akhirnya dinyatakan bahwa es itu bukan spon, tidak berbahaya, dan tidak melanggar apapun, aku menangis lebih keras dari sebelumnya. Bukan karena lega, bukan karena menang, tapi karena rasa sakit itu tidak langsung hilang. Aku merasa tubuhku kosong, seperti seseorang yang baru saja selamat dari tenggelam. Tapi paru-parunya masih perih. Tidak ada permintaan maaf yang tulus. Tidak ada pelukan. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Orang-orang mulai bubar. Satu persatu pergi. Seolah kejadian itu hanya tontonan singkat. Tapi bagiku, itu adalah luka yang akan tinggal lama. Aku membereskan es gabusku yang sudah meleleh. Tanganku gemetar saat memungutnya satu persatu. Aku masih menangis, tapi tidak ada suara lagi. Aku pulang dengan langkah berat. Gerobakku terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena isinya, tapi karena beban di dadaku. Di rumah, ibuku menatapku cemas. Aku tidak langsung bercerita. Aku hanya memeluknya erat dan menangis seperti anak kecil. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit rumah sambil bertanya pada Tuhan. Jika aku sudah jujur, kenapa aku tetap harus terluka seperti ini? Aku tidak tahu bahwa seseorang di luar sana sedang menonton video itu. Bahwa air mataku direkam, dibagikan, dan disaksikan jutaan orang lain. Penderitaanku hari itu akan menjadi suara bagi banyak orang kecil lainnya. Kebenaran memang akhirnya muncul. Tapi tidak semua kebenaran datang tepat waktu untuk mencegah luka. Dan malam itu, aku tidak tahu apakah esok aku masih sanggup berjualan lagi.
Ataukah hatiku cukup kuat untuk kembali berdiri? Di jalan yang sama, tempat harga diriku pernah dihancurkan. Aku tidak langsung tahu bahwa hidupku sedang berubah. Hari-hari setelah kejadian itu kulewati dengan ketakutan. Setiap pagi aku menatap gerobakku lama sekali. Tanganku ingin mendorongnya, tapi kakiku gemetar. Jalan itu masih sama, tapi hatiku sudah berbeda. Aku takut ditatap, takut dituduh, takut dipermalukan lagi. Aku hanya tahu satu hal, video itu direkam banyak orang. Tetangga mulai berbisik, anak-anak menyebut namaku. Ada yang berkata aku viral. Aku tidak mengerti apa artinya viral. Aku hanya tahu aku lelah dan malu. Beberapa hari kemudian sebuah nomor asing menghubungiku. Suaranya sopan, tenang. Ia memperkenalkan diri dari sebuah stasiun televisi nasional. Aku hampir menutup telepon itu. Aku pikir itu lelucon. Siapa yang mau mendengar cerita gadis penjual es gabus? Tapi suara itu berkata, "Kami ingin mengundang Anda ke acara kami. Kami ingin kebenaran didengar." Tanganku gemetar. Aku menangis lagi. Hari itu aku masuk ke gedung yang bahkan tak pernah berani kubayangkan. Lampu-lampu terang, kamera besar, orang-orang berpakaian rapi. Aku merasa sangat kecil. Bajuku sederhana, tanganku kasar, hatiku penuh rasa tidak pantas. Aku duduk di kursi studio sambil menunduk. Saat lampu menyala dan acara dimulai, suaraku sempat hilang. Tapi ketika aku mulai bercerita, air mataku jatuh lagi. Aku tidak berakting, aku hanya jujur. Tentang lapar, tentang takut, tentang malu yang membekas. Dan di antara orang-orang di ruangan itu, ada satu pasang mata yang tidak pernah berpaling dariku. Ia tidak menatapku dengan iba, tidak juga dengan rasa ingin tahu berlebihan. Tatapannya penuh empati dan hormat. Ialah CEO televisi nasional itu. Setelah acara selesai, aku mengira semuanya berakhir. Aku ingin pulang, kembali ke hidup kecilku. Tapi seseorang memintaku menunggu. Ia mendekat, menyapaku pelan. "Terima kasih sudah berani jujur hari ini." Aku gugup, aku menunduk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak bertanya tentang viral, tidak bertanya tentang rating. Ia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Pertanyaan sederhana itu membuat pertahananku runtuh. Aku menangis lagi, bukan di depan kamera, tapi sebagai manusia. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Orang-orang yang dulu tidak melihatku kini menyebut namaku. Aku diundang lagi, dibantu, didengar. Tapi yang paling membuatku terkejut adalah satu hal. Aku tidak lagi merasa sendirian. Di balik semua sorotan itu, ada seseorang yang diam-diam memastikan aku tidak terluka lagi. Yang mendengarkan tanpa menghakimi, yang melihatku bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang kuat. Aku tidak tahu kemana semua ini akan membawaku. Aku masih gadis penjual es gabus. Aku masih takut berharap. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dunia tidak sepenuhnya memunggungiku. Dan tanpa kusadari, langkah kecilku ke studio hari itu bukan hanya membawaku ke layar kaca, tetapi mendekatkanku pada takdir yang perlahan mulai memelukku dengan lembut. Aku tidak pernah percaya hidup bisa berubah secepat itu. Setelah acara televisi selesai, aku masih pulang ke rumah yang sama. Dindingnya masih tipis, atapnya masih bocor jika hujan turun. Ibuku masih terbaring di tempat tidur yang sama. Tidak ada istana, tidak ada kemewahan. Dan justru karena itu,
Aku takut semua yang kualami hanya mimpi sementara. Hari-hari berlalu. Aku kembali berjualan, meski langkahku masih ragu. Tapi kini, orang-orang menyapaku dengan cara yang berbeda. Bukan karena kasihan, melainkan karena tahu kebenaran. Aku masih mendorong gerobak yang sama, namun hatiku perlahan belajar berdiri lagi. Ia tidak datang dengan janji besar, tidak juga dengan kata-kata manis. Ia datang dengan kehadiran. Kadang hanya pesan singkat menanyakan kabar, kadang panggilan singkat memastikan ibuku sudah minum obat. Tidak pernah berlebihan, tidak pernah membuatku merasa kecil. Aku baru sadar, selama ini aku selalu berjuang sendirian. Kami berbincang tentang hal-hal sederhana, tentang lelah, tentang mimpi kecil yang dulu bahkan tak berani ku sebut. Aku bercerita bagaimana rasanya hidup dengan takut setiap hari. Ia mendengarkan tanpa menyela. Suatu sore, ia berkata pelan, "Kamu tahu kenapa aku menghormatimu?" Aku menggeleng. Karena saat semua orang menuduhmu, kamu tidak membalas dengan kebencian. Kamu tetap jujur meski itu menyakitkan. Kata-kata itu menembus hatiku. Aku menangis, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena akhirnya aku dilihat. Perasaanku tumbuh tanpa aku sadari, bukan karena siapa dia, bukan karena jabatannya, tapi karena caranya memperlakukanku sebagai manusia yang utuh. Aku sempat menolak perasaan itu. Aku takut dunia kembali menertawakanku, takut dianggap tidak tahu diri. Aku berkata padanya, "Aku hanya penjual es gabus." Ia tersenyum lembut. Dan aku hanya manusia yang ingin hidup dengan seseorang yang jujur. Hari itu aku mengerti, cinta tidak selalu datang dengan gemuruh. Kadang ia datang seperti hujan kecil, perlahan tapi menyuburkan. Ketika ia menyatakan keseriusannya, aku tidak langsung menjawab. Aku memikirkan ibuku. Aku memikirkan masa laluku. Aku memikirkan luka yang masih terasa. Dan ketika akhirnya aku mengangguk, aku menangis dalam pelukannya. Bukan karena aku berubah menjadi siapa-siapa, tapi karena akhirnya aku percaya bahwa aku pantas dicintai. Hidupku tidak serta-merta sempurna. Aku tidak melupakan asal-usulku. Aku tidak menanggalkan kesederhanaanku. Aku tetap Sari, gadis penjual es gabus. Hanya saja kini aku tidak lagi berjalan sendirian. Jika hari itu aku difitnah, mungkin hidupku akan tetap sama. Jika hari itu aku memilih berbohong, mungkin aku tidak akan sampai di titik ini. Kini aku tahu, Tuhan tidak selalu menghindarkan kita dari luka. Kadang Ia membiarkan kita jatuh, agar kita tahu betapa kuatnya kita saat bangkit. Dan setiap kali aku teringat hari itu, hari aku menangis di pinggir jalan, aku tidak lagi membencinya. Karena dari sanalah hidupku perlahan berubah. Teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa hidup tidak selalu adil pada orang yang lemah, tapi kebenaran tidak pernah benar-benar hilang. Fitnah memang bisa melukai, merendahkan, bahkan menghancurkan harga diri seseorang. Namun selama kita bertahan pada kejujuran, sekecil apapun langkah kita, Tuhan selalu menyiapkan jalan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Jangan pernah merasa rendah hanya karena keadaan. Jangan menyerah hanya karena hari ini kamu disakiti. Bisa jadi luka yang kamu tangisi sekarang adalah pintu menuju perubahan besar dalam hidupmu. Tetaplah menjadi baik meski dunia kejam, karena kebaikan yang tulus akan selalu menemukan jalannya sendiri. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Terima kasih untuk setiap dukungan, doa, dan empati yang kalian berikan. Semoga kisah ini bisa menjadi penguat hati bagi siapapun yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa percaya pada kebenaran, karena suatu hari nanti kebenaran akan membela kita semua.